mati dan sempurna. Kemudian atas pertolongan Sang Hyang Siwa, si Ambo yang sudah hanya rohnya saja, roh sucinya saja, ini dimasukkan ke Pancolo. Keluar melihat ada untaian bunga terate yang tidak bisa halum itu, tapi kok masih halum, belum lama ini, itu kan belum layu kan, terus diambil dipakai sama dia. Nah, dipakai sama dia ini bapaknya atau Prabu Drupada pas keluar, wah kaget. Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Ya terkejut kan si Drupada, kok dia anakku kok memakai kalung itu, padahal kalung itu atau bunga terate itu, barang siapa yang akan memakai itu akan mengalahkan Bisma. Berarti ini si anaknya yang dinamakan si Kandi. Nah, itu berarti dia sudah kena takdirnya ini. Berarti dia harus berhadapan sama Bisma nantinya. Itu bingung dia. Tapi kalau itu sudah dipastikan oleh dewa, ditakdirkan oleh dewa, dia harus menjadi korban dalam peperangan melawan Bisma atau dia bisa mengalahkan Bisma. Ya sudah, kalau sudah takdirnya dewa tidak bisa apa-apa, cuman kita berusaha saja. Karena dia seorang wanita kecil gitu. Nah, ini kalau nantinya harus mengalahkan itu kan dengan sendirinya perang. Nah, ini terus disuruh disingkirkan dari kerajaan, disuruh mencari kesaktian, disuruh belajar ilmu perang dan lain sebagainya. Dikeluarkan dari keraton. Dia bertapa si Kandin ini. Namanya lahirnya Sri Kandin. Si Kandin. Si bukan Sri. Kalau Sri itu Pak Kemanci. Si Kandin. Si Kandin. Nah, terus dia bertapa, terus dia pergi ke tempat para brahmana, belajar ilmu kehidupan, belajar ilmu kesaktian dan lain sebagainya ya, sampai ke beberapa brahmana. Terus dia bisa ketemu sama seorang brahmana raksasa yang namanya Resi Stunakarna. Nah, itu kalau pakem Jawa namanya Mintuno. Itu ketemu sama itu, terus dia belajar sama dia. Nah, mengganggu langkah pelajaran dan lain sebagainya kan. Wanita dengan belajar keprajuritan kan sudah tandangnya sudah bukan wanita. Maka dari itu terus dijadikan laki-laki. Itu karena resinya itu. Resi Stunakarna. Bukan karena keinginannya Sri Kandi. Bukan Sri Kandi yang ingin, siapa yang ingin jadi langit merubah dirinya yang tadinya perempuan itu. Ini karena ini tadi jangan mengganggu langkah tujuannya itu, karena dijadikan laki-laki dan sudah jadi laki-laki terus, sudah bukan hanya kelihatan seperti laki-laki, bukan hanya itu, tapi ya sudah laki-laki. Namanya jadi tetap si Kandi. Laki-laki. Makanya bukan Sri kan, Si itu sama juga sang Kandi. Nah, Kandi itu kalau dijawakan lagi itu adalah bencong atau wandung. Kandi itu. Tuh, terus dia sampai pulang lah, sudah selesai perjalanannya itu, mencari ilmu dan lain sebagainya. Pulang terus mengabdi lagi kepada orang tuanya kan. Itu orang tuanya nggak kaget? Anakku jadi lanang. Ya tentunya sudah lah, terus diceritakan sama dia. Pasti loh. Ya, dengan sendirinya itu kan bisa digarap lagi, kalau dipentaskan kan mesti digarap lagi, gimana modelnya.
kembalinya itu dengan cara gimana itu. Ini kalau ceritanya cuma begitu sampai jadi lagi. Terus pada suatu ketika, pada suatu saat, pada suatu zaman, terus ada perang Baratayuda. Perang Baratayuda. Nah ini keluarga Drupada, keluarga Pancala. Ini dari Prabu Drupada sampai anaknya si Drustajumna sampai si Drupadi kan menjadi istrinya Pandhawa. Nah ini makanya anak-anaknya Drupada termasuk Sri Kandi itu termasuk mendukung para Pandhawa untuk merebut kembali kerajaannya. Berarti di sini nggak nikah sama Janaka ya? Laki gimana nikahnya? Iya maksudnya nggak berubah lagi ya? Enggak lah, kalau Mahabharata kan gitu. Kalau yang di India kan berubahnya di Bratayuda, pas Bratayuda. Iya, kalau sudah selesai tugasnya mungkin ya itu sudah bisa ditebak itu. Tugasnya kan dia dijilmain di Ambo itu kan untuk membalas dendam. Nah, pada waktu perang itu dia berada di kelompoknya Pandhawa. Kebetulan kelompok Kurawa ini yang jadi senapati yang menjadi tokoh ya menjadi yang memimpin perang panglimanya itu si Bisma sudah bisa mengalahkan Bora Prasangka Seta anaknya Matsya itu. Dah itu kan masih berjalan perang. Ini si Krishna kan ketemu sama si Bisma. Tanya, Bisma kan sudah ngamuk sekali, jadi tidak mau membunuh Pandhawa, tapi hanya dia perang di situ ya yang menjadi korban kan prajurit-prajurit lainnya. Nah ini Krishna kan, wah kamu kok galak korban begitu, kamu nggak bisa membunuh para Pandhawa, tapi kamu melakukan begitu, kamu harus mendapat hukuman dari saya, aku juga bisa membunuh kamu sampai gitu kan. Nah sampai gitu terus akhirnya dia akan mengatakan kalau model yang diceritakan di Jawa sini ya mestinya Sang Prabu Kresna kan tidak akan lupa dengan kejadian saya akan meletakkan senjata kalau saya ketemu sama prajurit wanita gitu. Prajurit wanita loh. Nah terus si Krishna dibilang kalau itu kan kalau Jawa kan bilang itu. Kalau pakem Jawa. Nah, kalau pakem sana kan enggak. Perang gitu dia diingatkan sama Krishna toh mau bunuh segala, dibela sama Pandhawa dan lain sebagainya. Janganlah. Ya ini pokoknya ini sudah waktunya si Bisma harus meninggal. Nah, padahal itu sudah sore ya, perangnya besoknya lagi dia masuk dalam Talagan. Di sini Pandhawa sudah maju lagi. Ketemu lagi di situ, Sri Kandi pun ada di situ, ketemu sama si Bisma. Sampai terjadi perang ya. Sampai dengan Bisma kena panahnya Sri Kandi. Nah, Sri Kandi itu didampingi sama Pandhawa termasuk si Arjuna yang dipanah kan Arjuna. Sri Kandi memanah, ini memanah juga. Jadi Bisma seperti tidur di atas panah itu jatuh kan. Pokoknya gugur lah itu si Bisma. Oke. Nah, gitu. Berarti itu nggak jadi senopati ya? Coba. Si Sri Kandi ya? Jadi panglima nggak yang pakeman ini? Yang cowok? Kalau yang keluar satu jadi panglima itu Jawa. Kalau sana ya sudah barisan itu siapa yang ngepalain pasukan itu dianggap senopatinya itu kepala pasukan itu. Jadi nggak ditunjuk satu-satu. Kalau Pandhawa itu kan ada terus ini hari ini kamu
menjadi senopati kamu gitu kan. Nah, itu enggak, karena ya itu sudah enggak. tempur aja. Oh, Cuman dia kepala prajurit gitu. oke, ini cowok gitu ya. Sampai dengan Bisma mati. Nah, setelah Bisma mati ini masih ada cerita Haratayudanya itu sampai dengan berakhir Haratayuda berakhir karena si Duryudana sudah Gugur. belum. Duryudana sudah tidak bisa apa-apa. Nah, itu kan Duryudana didatengin sama Aswatama. Aswatama mempertunjukkan kesetiaannya. Duryudana minta, kalau kamu setia bunuh itu, pokoknya saya minta kurbannya kalau Pandawa. Aswatama kan pergi sama si Kartomarma sama si Kerpo. Nah, pergi mendekati Pandawa. Kebetulan kemah atau pesanggrahan Pandawa itu kosong karena para Pandawa menemui Bisma, menemui para korban-korban itu. Dia berdoa untuk para korban-korban yang mati di situ. Itu yang ditinggal gitu si Trustajumna, Sri Kandi, dan putri-putri yang lain lah. Ya bangsa si Utari, ya bangsa itu pokoknya yang kelompoknya dia. Aswatama datang ke pesanggrahan sih cari korban dia. Terus kelihatan si Trustajumna di situ sedang tidur lelap. Potong lehernya, ini yang membunuh bapakku. Tuh. Terus kedua lihat Sri Kandin. Sri Kandin ini kalau di Jawa ya Sri Kandi beda, tapi ini kan laki. Ya sudah potong lehernya. Terus ada anak-anaknya si Drupadi. Kalau Jawa kan cuma Poncowolo, 1 orang, kali ini 5 orang mati di situ. Nah, jadi agak beda sama ceritanya yang ada di film India. Mahabharata India yang belakangan ini. Itu memang belakangan itu semua sudah terkontaminasi ceritanya banyak. Sudah kecampuran gitu. Nah, terus ini sudah mati semua. Itu Sembodronya mati ketiban lawang. Enggak, itu Jawa, itu Oh, Jawa itu saya udah Jawa karangan lagi. Udah karangan, sudah bukan pedalangan. Pokoknya itu paling baru. Nah, itu sudah karangan dari kalangan dari sutradara lah. Sutradara sinetron. Nah, gitu. OVJ kali. Ya itu, maka dari itu ceritanya jangan coba sampai situ. Si Kandin mati di situ. Jadi Ya. nggak berubah lagi ya? Nggak jadi cewek. Kan ada yang Pakoman dia jadi cewek kan berubah cewek lagi. Itu Pakalman Jawa. Itu Pakalman Jawa juga. Pakalman Jawa Sri Kandi jadi cewek, makanya Pakalman Jawa ada cerita Sri Kandi mau guru mana, Sri Kandi dikawinkan dengan Arjuna, ya kan? Ada Sri Kandi, Sayembara, Paman Mahira Koco, terus ada cerita Sri Kandi banyak. Prabu Erangboyo dia jadi raja, itu kan cuma karangan satu cerita untuk mengangkat tokoh Sri Kandi itu. Tuh, iya ada Sri Kandi dan segala itu. Ada Iya kan ya? cuma disambung-sambungkan gitu. Jadi bukan pakemnya Aslinya. asli Mahabharatanya. Itu. Tapi matinya tetap sama ya pas waktu Aswatama ngelanda itu. Ya. Biarpun dia cewek cowok. Cuman namanya aja. ya habis itu enggak ada ceritanya lagi sih. Ya kan udah mati. Nah, iya. Iya soalnya nggak begitu berperan ya. Nah iya, nggak begitu berperan, sudah terlaksana dia bisa membunuh Bisma. Ya sudah berarti dia hidupnya itu untuk membunuh Bisma itu. Sudah. Iya. Jadi sudah berhasil berapa menit? 50 menit Oh iya, hampir saja. ya panjang juga ya. Jadi Sentanu mau nilai cerita Pak. Yang diambil kan kita ngambil dari Mahabharatanya.
Kalau Pakem Jawa kan sudah banyak lagi cerita karena sudah dikarang-karang lagi. Itu jadi bedanya sama Jawa. Kalau Jawa itu bukan Ambo, Ambiko, Ambaliko, tapi Ambiko, Ambiki, Ambiki, Ambaini, Ambalini. Ambal. Ya, dan sayembaranya bukan sayembara pilih terus jadi sayembara perang, tapi sayembaranya memang sayembara perang. Dari awal Barang aja. siapa yang bisa mengalahkan Wahmuko dan Arimuko, ya, termasuk saudaranya si Ambiko, Ambaliko, itu akan bisa memboyong putri tiga itu. Itu yang masuk sayembara itu Bisma sama adiknya dua. Itu terus sayembaranya perang itu semua para pelamar itu kalah, nggak bisa memenangkan sayembara. Bisma yang masuk perang, setiap yang satu Wahmuko dibunuh, dilompatin sama Lama-lama kayak gitu-gitu terus deh. Kalau raksasa kesaktiannya ya, yang itu yang apa anak buahnya Kongso tuh, siapa tuh yang 2 orang itu tuh, yang satu kalah dilangkain hidup, Ya, satu itu kalah kan dilangkain hidup. yang paling gampang untuk alasan kan itu. Ya harus mikir. Ya sayembara orang itu kan gitu. Oke. Terus yang perang itu si Bisma hampir kalah gitu ya. Dia minta pada Semar kan. Udah ada Semar itu. Ini kan Pakeman Jawa sudah. Gimana caranya untuk mengalahkan dua orang ini? Semar mepet. Kunir rapuh. Kunir sama Injet. Injit sama Injet yang untuk nyinang itu. Siri, Buat nyinang itu yang putihnya itu. kapurnya. Nah, itu di penyat-penyat gitu senjatanya si Bisma diloser dari itu. Nah, begitu ditusukkan itu bisa mati, udah. Dilompatin pun nggak bisa hidup lagi. Nah, karena itu, tapi dia malah dua-duanya kembali aslinya, wujud aslinya, kawah kelahirannya putri tiga itu sama Ari-Ari, makanya Wahmuko, Arimuko. Tuh, setelah menang itu kawin si Bisma Dewa Broto. Ada itu ceritanya dulu, judulnya mesti Dewa Broto Rabi. Nah, itu Bisma itu kawin sama si Ambo. kalau bahasa Mahabharata Dewi Ambo. Sumpahnya apa kalau nikah sama Ambo? Apa? Bisma nggak sumpah kan? Kalau Pakem Jawa ya, nggak sumpah, dia baru berniat kan disuruh masuk sayembara. Dia udah nggak usah lah, saya nggak usah, saya sudah berniat ingin menjadi Brahmana Sari. Brahmana Sari itu saya wadat, tidak ingin seorang wanita. Nah, tapi adiknya dua itu ditawar juga, saya juga nggak mau kalau kakakku nggak mau kawin, saya nggak mau mendahului kawin kakakku. Nah, akhirnya ya daripada ini nggak jadi kawin, masuk ya sayembara. Ikut dalam sayembara, menang itu tadi, terus dia dikawinkan sama Ambiko. Adiknya dapat Ambiki sama si. Nah, dikawinkan, ini dikawinkan di kerajaan. Kerajaannya juga bukan Kasih, kerajaannya di Adipuro. Bapaknya juga bukan Prabu Kasindra, bapaknya Prabu Darmo Muko. Beda lagi kan, bapaknya beda, kerajaannya beda. Namanya juga beda. Nah, itu kan karena nyadur cerita yang Mahabharata itu kan disadur ke Jawa gitu. Nah, itu kalau itu sudah, terus dia kawin itu, si Bisma ini pulang dulu ke Astina untuk menyelesaikan masalah adiknya yang diangkat jadi
raja itu satu, sama mengawinkan yang dua ini kasih kan baru dikawinkan di rumahnya ceweknya. Nah ini pergi tapi nggak pamit sama Ambo atau si Ambiko, nggak pamit sama Ambiko, dia pergi. Ini bangun ceritanya nyariin suaminya nggak ada, nyusul kesusul di tengah jalan, dia mau ikut. Gue bilang nanti saja nggak usah ikut sekarang kamu pulang. Nggak mau sampai jengkel si Bismo, ya pulang nggak kamu, kalau nggak pulang tak bunuh lo. Ya udah bunuh aja kayak gitu. Ini udah begini terus saking lama terus sampai keringetan gitulah. Pokoknya sampai terlepas lah. Pusaka yang untuk apa? Agar itu apa? Nakut-nakutin. Nah, menakut-nakutin itu sampai terlepas kena si Dewi Ambiko. Nah, terus si Ambikonya jatuh. Kan ini menyesal si Bismo. Nah, mau ditubruk lagi, Ambikonya sudah mati. Terus ada suara bahwa kok terlalu banget sih kowe, aku orang cinta dengan kamu. Kok pembalasanmu begitu gitu ya, tapi karena demi cintaku kesalahanmu membunuh aku ini. Kalau kasarnya orang hutang harus membayar, jadi kamu sudah berhutang matiku, kamu harus membayar kematianmu. Ya kapan saja saya akan bayar. Bismonya malah gitu. Nah tapi ya nantilah kalau pada suatu ketika kalau ada prajurit wanita, kamu berhadapan dengan prajurit wanita, mungkin di situ aku akan mengajak kamu ke surga bersama. Jadi bukan dendam kan? Nah kalau si Mahabharata kan dendamnya si Ambo. Nah kalau ini bukan dendam karena cintanya si Ambo. Sama juga Sukosrono sama si Sumantri itu kan bukan dendam sebenarnya. Iya. Karena cintanya. Tuh. Oke, berarti yang di sini dia Prabu Sawonya nggak keluar. Ya enggak lah. Ya. Ya sana keluar ya nggak apa-apa, tapi bukan pacarnya kali ya. Ya bukan lah. Iyalah. Ntar nggak jadi sama Bismo. Sawo. Oke. So itulah cerita dari Sri Kandi atau Sikandin. Si Kandin Din Samsudin. Sikandin yang berubah menjadi laki-laki dirubah bukan Resi Stunakarna atau Mintuno. Nah, kalau Jawa Mintuno. Tapi kalau Jawa berubah kembali menjadi perempuan. Makanya banyak cerita lagi. Nah itulah berkembangnya cerita yang dijawakan. Oke. Ini sudah jelas ya bagaimana Sri Kandi menjadi laki-laki di pakeman Mahabharata, di pakeman laki-laki di pakeman Jawa pun ada yang menjadi laki-laki juga tapi berubah lagi menjadi perempuan. Tapi kalau di Mahabharata terus laki-laki yang gagah, berani, bukan bencong. Ya ada yang menjadi, bahkan Mahabharata film yang dulu itu ada yang dia bencong gitu. Wanita tapi melet-melet gitu. Laki-laki tapi melet-melet gitu, kalau ngomong. Nah itu berarti si Kandi jadi Tesi. Ya mungkin yang peranin pada Tesi. Ya sudah jelas ya cerita Sri Kandi dan ceritanya Pak Aris Mukandi tadi anaknya siapa aja. Dan sudah jelas konten ini untuk apa. Ya terima kasih sudah melakukan reservasi. Kita akan melakukan episode-episode selanjutnya. Boleh request mau tokoh siapa yang akan diceritakan atau sejarahnya atau pakeman mana yang mau dibahas di sini, karena ini kan channel edukasi, channel pendidikan, balik lagi jadi kita bisa sharing untuk cerita wayang, bukan cerita anaknya Pak Aris. Jadi ya sudah, terima kasih, see you next episode, bye bye.